Oke Mbak Rita, bagaimana sih menyikapi permasalahan soal adanya bullying lagi di salah satu sekolah terkenal ya, gitu loh, di daerah Serpong. Ya, pertama tentu kita prihatin gitu ya. Sebenarnya memang kan kekerasan kecil-kecil itu ada gitu, tapi ini kemudian muncul lagi bullying yang lumayan berefek begitu ya di sebuah sekolah internasional. Kalau kita melihat kejadian seperti ini, sebenarnya penyebabnya tentu tidak hanya satu faktor begitu ya. Apakah hanya karena di sekolah saja atau di rumah saja atau lingkungan pertemanan? Saya kira semuanya saling memberikan stimulus. Misalnya, apakah pengasuhan di rumah itu kurang dekat, kurang lekat, kurang ada komunikasi? Karena sebenarnya usia-usia SMA itu adalah usia yang sedang mencari jati diri. Dia juga sedang mencari bagaimana identitas dirinya agar dia bisa diterima. Seringkali ketika dia tidak mendapatkan apresiasi di rumah, isinya mungkin hanya tekanan begitu ya, atau mungkin hanya komunikasi sekilas, itu juga bisa berdampak kepada dia ingin mencari identitas di luar. Kemudian di sekolah, saya kira sekolah seharusnya menjadi tempat aman kedua bagi anak-anak. Mereka harusnya bisa belajar, apalagi hari ini Kemendikbud punya Permendikbud ya yang mengatur 3 dosa besar pendidikan. Di antaranya adalah salah satunya adalah perundungan. Idealnya sekolah tersebut sudah memberikan pencegahan yang maksimal, sekaligus juga ada tim penanganan. Makanya kemudian karena Permendikbud sudah disahkan tahun kemarin, harusnya juga sudah berjalan bagaimana kemudian anak-anak ini mengerti tidak boleh melakukan perundungan, apa batasannya dan seterusnya. Dalam konteks pertemanan ini yang sering menjadi problem. Kalau tadi kan kesannya hanya ya sudah itu normatif begitu. Tetapi begitu soal pertemanan, dia kan pasti ingin diterima oleh sebuah kelompok ya, untuk mencari identitas atau jati diri. Nah, sayangnya kelompok-kelompok ini kan beragam. Ada anak yang berani mengatakan tidak atau asertif kepada sesuatu hal, ada yang tidak berani. Nah, anak-anak yang tidak berani ini kemudian terpaksa ikut alur yang paling dekat, siapa yang mengajak dan seterusnya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini tentu menjadi bagian evaluasi kita bersama. Kenapa kemudian anak ini ikut di dalam situasi geng yang usianya sudah sangat lama begitu ya, yang di dalamnya juga kalau mau masuk ada kekerasan. Ini tentu menjadi PR sebenarnya identitas jati dirinya seperti apa. Nah, soal kejadian itu sendiri kan terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Idealnya memang setiap saat, setiap area itu ada pengawasan yang lebih ketat, terutama di luar jam belajar, karena sebenarnya jam-jam krusial itu adalah di luar jam belajar. Kalau dia di jam belajar, maka sebenarnya ada problem begitu. Kalau di jam belajar kan guru ada terus menerus, tetapi begitu tidak di jam belajar, maka sebenarnya itulah kerentanan anak untuk mendapatkan perundungan, kekerasan dari temannya. Pengawasan itu yang saya kira penting untuk dilakukan. Tapi terkadang kan hal itu kan karena di luar sekolah, di luar rumah, dan kita terkadang orang tua juga nggak tahu gitu loh permasalahan masalah itu. Seharusnya apakah orang-orang sekelilingnya yang harus lebih aware terhadap mereka-mereka yang mungkin dilihat kan, oh jangan-jangan ada ini nih gitu loh. Ya. Pastinya ya, kan di rumah juga obrolan apa dan apa yang terjadi di sekolah itu menjadi sangat penting. Kamu ngapain aja, berteman sama siapa aja gitu. Tapi tentu tidak intimidatif dan tidak interrogatif gitu ya, karena anak remaja pasti nggak akan jawab, enggak biasa aja gitu ya. Nah, ini juga kedekatan dengan orang tua itu menjadi bagian penting. Nah, pada saat kejadian saya kira orang-orang sekeliling itu harus menyadari bahwa anak-anak ini butuh dibantu, butuh ditolong, butuh diperhatikan, karena tetap usianya masih anak-anak gitu ya, usianya masih di bawah 18 tahun, yang secara hukum dia juga belum mandiri untuk berhadapan dengan hukum, kan harus ada wali dan seterusnya. Itu yang menurut saya komunitas, kelompok masyarakat semua harus peduli ketika ada anak-anak, walaupun dia sudah SMA ya, tetapi ada situasi yang tetap diperhatikan. Tapi kalau dari kasus yang baru-baru ini seperti apa Mbak? Artinya mereka bisa dihukum juga nggak sih? Ya. Karena di sini kan cuma dibilang bahwa kalau melihat gitu dari sekian
banyak anak-anak yang kemarin tuh menyaksikan sebagai saksi lah ya gitu loh. Ini dengan melihat, menyaksikan, terus ikut tertawa, itu bisa dikenakan ini nggak sih? Sanksi pidana ya. Ya, sebenarnya kita punya undang-undang sistem peradilan pidana anak. Undang-undang ini sebenarnya mengutamakan restoratif justice atau pemulihan kepada korban begitu ya. Dan juga kalaupun ada pemidanaan sifatnya adalah edukasi untuk pelaku gitu ya, memulihkan pelaku kepada kondisi semula sebelum kejadian. Nah, untuk anak usia di atas 14 tahun itu memang sudah dapat ditahan, tetapi ada proses diversi begitu ya, yang bisa diupayakan agar anak ini tidak menjalani pemidanaan. Tentu kadang-kadang kita berpikir bahwa ini tidak berkeadilan bagi korban begitu ya, tetapi sejatinya diversi itu juga akan melibatkan korban. Kita berharap anak-anak ini bisa pulih seperti sedia kala tanpa harus menjadi narapidana, begitulah kira-kira. Tapi bukan berarti bahwa hukum itu tidak bisa ditegakkan, ini tetap bisa terkena pidana begitu. Tapi bukan penghukuman yang berat, lebih sifatnya edukasi dan tidak full seperti orang dewasa begitu. Tapi hukumannya. Oh ya, tapi kan meskipun dengan korban yang artinya mungkin mengalami trauma tersendiri gitu loh. Artinya apakah ya itu tetap memungkinkan. Kan tadi saya sampaikan usia pertanggungjawaban hukum itu 14 tahun ke atas itu bisa ditahan, bisa menjalani proses pidana di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dengan sistem peradilan yang khusus. Nah, kalau kategorinya itu kan ada pelaku, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum istilahnya, kemudian anak saksi, ya ini yang tadi Mbak tanyakan. Kalau saksi tidak berperan banyak, idealnya bisa pulihkan begitu ya. Tetapi yang biasanya pelaku utama itu tetap bisa berproses secara hukum dengan tetap memperhatikan hak-hak anak ya, yang sebagaimana saya sebut dengan sistem peradilan pidana anak gitu. Oke.